pemirsa, demikian tadi berita pilihan ini sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi Caca Sherly, mantan personal trio Macan, meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang. Caca menjadi salah satu korban dalam kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo. Mantan personil trio Macan, Caca Sherly meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan beruntun di kilometer 428 tol Semarang Solo. Sebelumnya Caca sempat mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Ungaran, Jawa Tengah. Penyelidikan sementara kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Ya, pada saat laka lantas jadi hujan sangat deras sekali. Sangat deras. Kendaraan yang paling depan itu pandangan terbatas sehingga mengurangi kecepatan, kaget, ya, kondisi juga cuaca deras, hujan deras sekali, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita masih dalam proses pemeriksaan ini, urut-urutan kendaraan yang mana saja, kronologinya seperti apa, kita waktu karena... Sebelumnya pada Senin 4 Januari sekitar pukul 3 sore terjadi kecelakaan yang melibatkan 7 kendaraan. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan pada ruas tol Semarang Solo. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Inilah video keluarga pasien yang kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Keluarga pasien kesal dan kecewa karena petugas forensik keliru menempatkan jenazah pasien COVID-19 hingga tertukar dengan jenazah lain yang bukan keluarga. Tertukarnya jenazah terjadi masih di dalam ruang forensik sehingga petugas pun menukar kembali sesuai data yang ada. Terkait kasus ini, Wali Kota Bogor mengakui kesalahan jajarannya. Evaluasinya 2, pertama di ruangan tidak boleh kosong tiket, dan yang kedua setiap ada pasien yang meninggal langsung ditempel identitas label supaya tidak. Sementara pihak rumah sakit juga mengakui kesalahan dan meminta maaf pada masyarakat. Namun, kasus ini sudah terlanjur viral setelah videonya beredar di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Deklarasi Tentara Allah di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Ciamplas, Bandung Barat viral di media sosial. Perangkat desa yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi deklarasi untuk memastikan video tersebut. Dibentuk suatu jamaah yang diberi nama Jundullah. Iya, ada anak-anak. Inilah deklarasi pembentukan Tentara Allah yang viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah viral, Kades Mekar Mukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Salah seorang jemaah yang ikut deklarasi mengaku setiap hari Jumat Erwan Saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu Erwan datang bersama salah seorang yang berasal dari Bandung. Selesai sholat Jumat, Saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan Tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, ada yang bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia tar begitu dia buka kertas, langsung baca, langsung menyebutkan seperti itu, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Hingga saat ini Erwan Saat yang memimpin deklarasi belum bisa dihubungi baik oleh warga maupun perangkat desa. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jelang kepulangan Abu Bakar Ba'asyir, Kapolda Jawa Tengah menerjunkan personil gabungan. Kapolda juga mengimbau para pengikut Abu Bakar Ba'asyir untuk tidak berkerumun dan akan membubarkan jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi kepulangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada 8 Januari mendatang, jajaran Polda Jawa Tengah menerjunkan personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Ponpes Surakarta dan Sukoharjo. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi,
mengatakan jika ada pengamanan dan pengawalan dari pengikut Abu Bakar Ba'asyir, diimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Bila ada kerumunan saat penjemputan, Kapolda mengancam akan membubarkan. Kita lakukan himbauan untuk tidak terjadi kerumunan. Dan kita sudah ada satgasnya di seluruh jajaran Polres maupun Polda. Satgas itu implementasi daripada Kepres nomor 9 perubahan nomor 7. Jadi itu ada TNI, Polri, dan Pemda untuk menertibkan. Jadi siapapun tidak peduli kalau itu terjadi adanya kerumunan massa, maka harus kita bubarkan dengan dikasih pengertian terlebih dahulu. Dan ini sudah dilakukan suatu sosialisasi termasuk kepada keluarganya, juga telah memberikan suatu statement bahwa nanti tidak ada pengumpulan massa yang fluktuatif. Dan kita lakukan semua. Setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir bebas murni pada 8 Januari mendatang. Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akan dikawal ketat pasukan Densus Anti Teror 88 Mabes Polri. Di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo inilah Abu Bakar Ba'asyir akan tinggal jika bebas nanti. Pihak keluarga tidak mempersiapkan penyambutan maupun kegiatan. Hal ini berkaca pada pengalaman Januari 2019 yang ternyata tidak benar. Bahwa insya Allah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir secara hitungan tanggal menjalani masa tahanannya insya Allah akan berakhir pada 8 Januari 2021 insya Allah. Kita tidak ada persiapan penyambutan ya, karena memang kita tidak akan mengadakan acara penyambutan mengingat situasi pandemi saat ini, dan kita juga ingin menghindari segala bentuk kerumunan dan sebagainya. Sementara, terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba'asyir telah terpenuhi. Ba'asyir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Yang akhirnya setelah melalui proses menjalani pidana, nanti hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan kami bebaskan. Tentunya pembebasan ABB dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiter ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Ba'asyir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor demi menghindari kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaringan Jamaah Islamiyah dinilai masih eksis dan bergerak di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, tokoh-tokoh senior sempat merekrut dan mengirim kader-kader muda ke Suriah. Sepak terjang Jamaah Islamiyah Indonesia tidak bisa disepelekan. Kelompok ini ditenggarai beberapa kali menggelar aksi teror di Indonesia. Desember 2020, puluhan orang yang terlibat aksi teror ditangkap di Lampung lalu dipindahkan ke Jakarta. Meski sebagian jaringan mereka nyaris lumpuh, pimpinan Jamaah Islamiyah 2008 sampai 2019, Para Wijayanto mengaku sempat merekrut anak-anak muda untuk menjadi mujahid. Dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya 96 kader muda JI diberangkatkan ke Suriah. Jadi kan tadi saya katakan, kita fokus ke SAM. Nah, di SAM kita pengen kontribusi. Nah, sementara SAM ini kan Timur Tengah. Nah, kita mencoba
apa yang bisa kita sumbangkan. Nah, bedanya orang Timur Tengah dengan orang Timur adalah kemampuan bela diri. Nah, saya pikir ini bisa masuk. Kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai, tapi kita bisa menjadi instruktur juga. Dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur bela diri. Para menunjuk Karso alias Joko Priyono sebagai pelatih bela diri di Sasana Bela Diri Ungaran, Jawa Tengah. Keahliannya itu sejajar dengan atlet, ya, setingkat dengan atlet pasukan khusus dia. Jadi makanya dia dengan ada 12 lokasi, kemudian dia merekrut daripada anggotanya yang mempunyai nilai ya, 10 besar itu, nilai 10 besar diambil, direkrut, dilatih, itu semuanya itu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut kader muda yang dikirim ke Suriah sebanyak 10 sampai 12 orang per angkatan. Mereka mempunyai kemampuan bela diri, informasi teknologi, dan kemampuan medis. Tim Liputan iNews melaporkan.